semuanya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, bagaimana kabar subscriber dimanapun berada ya? Semoga baik-baik saja semuanya. Oke, nah langsung saja kita pada inti permasalahannya guys. Kita kedatangan motor Beat ya. Motor Beat Street itu yang tahun 2017 sampai 2019 ya, sekitaran itu ya tahunnya ya. Nah, keluhannya itu motor ini digas tidak bisa kembali, lengket guys ya, gasnya itu lengket. Setelah itu putus-putus saat lampu merah, mati, hidup, digas itu dia putus guys ya. Digas tuh nggak mau jalan tapi nunggu beberapa detik baru dia jalan kayak gitu ya, putus-putus ya. Nah seperti itu. Setelah itu setangnya ini oleng, kalau kita belok ke kiri dia itu mau ke kanan, kalau mau ke kanan dia itu mau ke kiri ya, kayak gitu ya. Nah itu sama aja kayak seperti ibu-ibu kalau naik motor guys ya. Jadi kalau pasang rating ke kiri beloknya ke kanan, rating kanan beloknya ke kiri kayak gitu ya. Hampir sama ya kasusnya seperti itu. Jadi oleng gitu guys, statusnya tuh oleng ya. Oke, bisa saya perlihatkan ya seperti ini contohnya ya. Kita hidupkan dulu motornya. Oke, disimak baik-baik guys, gasnya ya. Itu tidak bisa kembali guys ya, lengket. Ya keras sekali guys ya, diputar tidak bisa kembali. Jadi motor itu jalan sendiri guys ya. Oke, nah artinya jalan sendiri ini gasnya ini keras guys ya, lengket ya. Nanti dibuka di bagian throttle bodinya ya, biasanya ada yang berkarat nyangkut atau apa ya, nanti saya buka dulu. Nah motor ini jalan sendiri, artinya bukan ada hantunya guys ya. Bukan ada hantunya, karena memang motornya ini jarang diservis guys ya. Jadi dia gripnya ini, gasnya ini tidak bisa kembali. Oke, jadi kalau motor hidup dia besar sendiri, ini normal, tapi saat kita putar gasnya tinggi sendiri ya, karena dia statusnya ini lengket ya. Oke, setelah itu kita buka di bagian bak CVT-nya ya, servis CVT ya sekalian ya. Kita cek semua apanya yang kurang baik ya, seperti itu. Nanti pokoknya pada intinya ini diservis ya, diservis apa aja kejadiannya ya, seperti itu. Oke guys ya, langsung saja kita bongkar motornya. Kita fokus kepada bagian throttle body dengan bak CVT-nya dulu ya, karena statusnya gasnya lengket, harus dibuka di bagian ini ya, cover kap depan itu ya. Oke, langsung saja kita buka.
Ivan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oke guys, ini ya sudah saya lepas guys ya. Nah ini total bodinya ini ya, yang kasusnya bermasalah tuh di sini guys, bisa dilihat ya, koin kuning yang di dalam itu ya. Coba ya. Oke, ini bisa kembali ya. Oke, sekarang kita cek dulu di bagian gasnya guys ya. Membersihkan throttle body itu seperti itu guys ya, dibuka, diambil semua dari motornya itu, dikeluarkan seperti ini ya. Nah jangan ya, karena sudah saya sampaikan waktu itu ya, jadi untuk nyuci atau membersihkan throttle body itu bukan dari sini guys, bukan dari bak filternya ini ya, dibuka ya. Saya kasih contoh guys ya. Oke guys ya, untuk nyuci throttle body ya, nyuci throttle body atau membersihkan throttle body itu begini guys ya, sudah saya sampaikan hari itu ya. Untuk nyuci throttle body ini kan bodinya kan throttle TB nya ini kan ada di sini nih ya, masih di dalam sini ya. Itu nggak boleh disemprot langsung dari sini menggunakan injector cleaner ya, disemprot cos begitu ya. Jadi motor itu hidup, terus ini disemprotkan, digas-gas begini ya, digas-gas begini. Nah itu salah guys ya. Nah nanti nanti itu akibatnya guys ya, akibatnya ya kalau dicuci throttle body seperti itu ya. Jadi yang sebenarnya itu ya, yang baiknya itu seperti ini ya, dibuka seperti saya ini ya, dibuka semua joknya, itu dibuka, dikeluarkan semua, throttle bodinya dikeluarkan seperti ini, dicuci, disemprot menggunakan injector cleaner begini ya, dilepas seperti ini ya, maksud saya ya, bukan throttle bodinya itu masih lengket di sana terus disemprot injector cleaner melalui filter udara. Nah kenapa saya katakan salah, karena nanti dia bersih ya, kotoran yang di dalam tuh ya, yang hitam itu ya, itu kan ini kan kotor nih, throttle bodinya ini kotor nih ya, kotorannya itu di sininya bersih, karena kena semprot dari ini ya, disemprot dari pakai ini, nanti dia tuh masuknya ke mesin, itu nanti menumpuk kotoran tuh di bagian klepnya, pistonnya itu ya, nanti itu kotorannya tuh menumpuk di situ guys ya. Kalau kotorannya menumpuk di situ, nanti tenaganya tuh bisa hilang guys ya, kerak-keraknya tuh bertumpuk jadi satu di situ ya. Nah jadi itu kan harus bersih tuh guys. Kalau klepnya, pistonnya itu kan harus bersih tuh, nggak boleh hitam kayak kerak-keraknya gitu ya, itu harus bersih guys ya. Nah jadi caranya yang benar tuh seperti ini, dibuka throttle bodinya, kalian buka dulu joknya, dibersihkan menggunakan injector cleaner ya. Oke paham ya, jangan disemprot melalui filter udara terus sambil digas-gas weng, itu salah guys ya, salah. Kalau saya nyervis tidak pernah seperti itu guys ya, itu mau cara cepat saja tuh. Saya tahu sudah, itu mau cara cepat saja, salah guys. Servis throttle body seperti itu salah ya. Jadi yang benar tuh seperti ini, dibuka semuanya seperti ini yang saya perlihatkan, dibersihkan, disemprot, cos, kotorannya akan keluar semua. Di bagian mesinnya, klepnya, pistonnya itu tetap bersih. Jadi keduanya itu bersih, performanya oke. Paham ya? Sampai di sini paham guys ya? Oke, jadi buat teman-teman yang servis throttle body terlalu singkat atau bagaimana, jangan diikuti guys ya. Langsung disemprot ke dalam sana, di bagian filter udaranya sambil digas-gas. Itu salah guys ya. Nah itu nanti kotorannya bisa menumpuk di bagian klep sama pistonnya. Oke, itu saja dulu infonya yang di bagian throttle bodinya. Sekarang kita buka di bagian bak CVT-nya.
Pokoknya seperti ini ya. Pokoknya tadi kan, urutan. Kayak dia langsung nulis. Oke guys, ya ini ya saya perlihatkan kalau apa namanya motor tidak pernah diservis guys ya, tidak pernah diservis itu akibatnya bagaimana guys, saya perlihatkan dulu. Ini ya, nah ini penampakannya ya, kotorannya ya, kotorannya luar biasa ya, bekas grease-nya, bekas gemuk, bekas oli, rembesan oli ya, kayak seperti itu. Nah ini akibatnya kalau tidak pernah diservis guys ya, jadi lengket, tidak bisa dibuka ya, tidak bisa dibuka. Nah ini keras sekali guys ya, seharusnya ini kan gampang nih, tidak usah pakai tenaga, ditarik set langsung jatuh ya, langsung lepas ke sini ya, berserta tutupnya ini ya, tutupnya apa namanya, rollernya itu ya, seperti itu. Nah ini nggak bisa guys, dicabut nih nggak bisa, saking apa lamanya tidak diservis guys ya. Jadi ini berkarat, berkarat keras. Jadi ini harus disemprot pakai WD dulu, disemprot disemprot yang berkaratnya itu supaya melonggarkan di bagian yang berkaratnya ya. Nanti dia langsung mudah dilepas seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ini langsung saja kita bersihkan semua ya guys ya. Dicuci, bersihkan semua menggunakan bensin, terus injektor cleaner seperti itu ya. Nah, jangan sampai kena di sealnya guys ya. Nah, ini yang bagian kotor-kotornya saja dibersihkan semua. Nanti ini bisa putih mengkilat guys ya. Ini tanpa penampakannya yang masih belum diapa-apain ya. Kotornya luar biasa ya guys ya. Oke ya, paham ya. Nah itu ini nanti saya kasih WD dulu. Kalau ada teman-teman kejadian seperti ini dikasih WD ya. Dikasih WD supaya dia itu lepas ya, lepas ke sini. Oke. Nah itu yang ini sudah selesai. Tinggal dibersihkan aja, tinggal disemprot. Setelah itu di bagian ininya guys, ininya juga sudah tipis ya, di bagian kampas ganda, kampas gandanya ini guys ya. Ini cara melihatnya seperti ini guys, saya perlihatkan.
ini bibirnya ini dengan yang ini, seharusnya yang ini tuh tinggi guys, kampas gandanya dia tuh timbul segini ya, di atasnya daripada ini ya guys ya. Ini kan lingkaran nih seperti ini, jadi kampas gandanya yang di sana itu dia harus lebih tinggi daripada yang ini ya. Nah, ini kena semua guys ya, termakan ya, jadi habis ya, kampas gandanya ini habis seperti itu. Oke, kampas gandanya habis. Memang harus diganti nih guys ya, sudah tipis. Nanti kita sampaikan dulu ke orangnya guys ya, mau diganti atau seperti apa. Oke, setelah itu di bagian ininya, fanbelnya guys sudah retak-retak ya, bisa diperhatikan ya, itu ya, sudah retak-retak, bisa dilihat sudah mau putus guys. Oke ya, sudah mau putus. Ini diganti, kampas gandanya diganti. Setelah itu di bagian ininya masih bisa, di rumah rollernya ini masih bisa dipakai. Oke, masih bisa dipakai. Setelah itu di bagian mangkoknya ini juga kotorannya luar biasa guys ya, di sudutnya ini ya. Di sudutnya ini kasusnya motor getar saat jalan ya. Di sudutnya ini ya banyak sekali ya kotorannya guys ya. Nah, bisa dilihat ya, itu yang menumpuk ya di sudutnya itu guys ya. Oke, jadi ini kalau dikerok nih banyak sekali kotorannya guys ya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu bisa saya perlihatkan guys ya. Ya, saya kasih contoh ya. Ini yang menyebabkan getar pada saat start awal jalan. Oke, bisa dilihat. Nah, itu ya. Nah, ini tidak boleh kotor seperti ini guys ya, dia harus bersih. Oke, paham? Nah, setelah itu di bagian kipasnya ini masih bagus ya. Oke, nanti saya amplas kembali ya supaya dia jos ya, seperti itu. Oke, di bagian ini rollernya ini sudah termakan guys, sudah lumayan, habisnya lumayan. Satu, oke, dua, ketiga, jadi totalnya ada 3 kelilingnya dalam satu roller ini guys ya. Sudah nggak bulat lagi ya. 1 ini, 2 ini yang putih ini, 3 ini ya. Jadi dia itu kalau kalian lihat itu sudah nggak bulat lagi guys, disimak baik-baik, sudah bersegi ya. Oke ya. Nah, itu ke 6-6-nya ini juga sama guys ya, sama ya, sudah parah-parah semua. Untung saja tidak kena besinya guys ya. Nah, kalau sudah kena besinya ini yang di dalam ini, mangkoknya itu, ini mangkok rumah lorer ini bisa rusak guys ya. Kalau rusak ini harus diganti guys ya. Oke, ini langsung saya ganti di bagian rollernya pertama, yang kedua di bagian fanbelnya yang retak-retak, yang ketiga di bagian kampas gandanya. Oke, kalau ininya masih bagus saja, slide paste-nya masih bagus. Nanti saya modif sedikit guys ya, supaya dia tuh keras ya. Oke, ini permasalahan CVT dulu. Setelah itu di bagian throttle bodinya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Saya lanjut bersih-bersih dulu guys, saya stop dulu karena videonya kepanjangan ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2000 years later. Oke guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini penjelasan tentang yang di bagian CVT tadi guys ya. Oke, itu yang sudah yang kotor, yang tadi ini banyak debunya, olinya, ini sudah bersih ya, putih ya. Oke, tadi tidak begini guys ya, kotor sekali. Ini yang di bagian di sininya juga ya, sudah kotor. Ini sudah saya bersihkan semuanya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang di bagian mangkoknya. Mangkoknya ini yang tadi banyak debunya, yang biasanya kasusnya Matic itu kalau start getar itu banyak kotoran di sini guys ya. Nah, yang tadi saya perlihatkan ya, dikasih digaruk begini, banyak debunya, banyak kotorannya. Nah, itu yang menyebabkan selip ya, selip. Terus di start awal itu dia geredak seperti itu. Yang ini bagian kipasnya juga sudah bersih guys ya, tadi kotor banget, ini sudah bersih. Oke, sudah tidak ada oli-olinya lagi, gemuk-gemuknya. Ini juga sudah bersih semuanya guys. Yang di bagian rumah rollernya juga yang kotor tadi sudah saya bersihkan semua. Oke, sudah mantap. Setelah itu ininya juga sudah bersih semuanya, per-pernya, baut-bautnya sudah bersih semua, tidak ada bekas gemuk-gemuknya lagi guys ya. Nah, oke, ini yang paling penting guys, di bagian kampas ganda. Kampas gandanya itu karena saking lamanya tidak dibuka, tidak diservis, akibatnya ini guys, di bagian dudukannya kancingannya ini, tunggu saya perlihatkan.
Kancingannya yang kecil ini untuk masuk ke sana itu sudah nggak bisa lagi dipakai guys ya, karena membukanya kampas ganda itu dia keras, macet. Jadi besinya ini sampai apa namanya masuk ke dalam guys ya, saya keluarkan, nggak bisa lepas. Nah, nggak bisa lepas itu saya keluarkan, akibatnya rumah apa kampas gandanya ini yang kalah ya. Ini ya. Nah, ini ya kampas gandanya ya, sampai lepas juga ya, nggak kuat langsung lepas. Kampas gandanya ini rusak ya. Ini juga ya bagian dagingnya ya yang sudah lepas seperti itu. Jadi tadi itu seperti ini. Kalau yang rajin di servis ini memang harus dikasih grease, jadi nanti itu kampas gandanya tuh langsung lepas begini, keluar begitu ya, ringan ya, nggak usah pakai tenaga ya. Saya kasih lihat ya, masuk dilepas sek itu langsung lepas. Nah ini tadi dia nyangkut guys, nggak bisa dikeluarkan, itu nggak bisa. Jadi itu ujungnya ini yang kalah ya, ujungnya yang ini yang kalah karena mengeluarkan kampas gandanya sudah nggak bisa. Jadi ujungnya untuk masukkan klip ini nggak bisa. Oke ya, itu masalahnya ya, mengeluarkan kampas gandanya nggak bisa, keras karena macet bekarat. Akhirnya apa namanya bagian rumah kancingnya ini yang kalah guys ya. Oke, untuk mengeluarkan kampas ganda itu ya. Nah seperti itu. Jadi jangan khawatir, ini banyak aja suku cadangnya, spare partnya ya. Nah itu pernya ini, dudukan karetnya ini, terus klipnya ini yang kecil-kecil yang 3 biji ini, sama platnya ini ya. Nah itu sudah saya saya punya yang satu set kepunyaan motor Genio. Nah, kode K44 ya, kode K44 yang seperti yang saya pegang ini Funbel ya. Funbelnya Beat Street kan kodenya K44 tuh. K44 aslinya Honda punya ya. Kodenya K44. Kalau kodenya motor Genio atau motor Scoopy yang 2021, 2022 itu kodenya dia KOG ya, KOG. Nah, kenapa tidak dipasangkan yang Beat Street punya ya, Honda punya yang khusus Beat Street punya ya? Karena yang Beat Street punya saya punya sedang tidak ada stoknya guys ya. Jadi saya pasangkan punyanya Genio atau Scoopy yang terbaru. Itu sama guys ya, bisa masuk PNP juga ya. Dia perbedaannya tuh seperti ini ya. Disimak baik-baik guys ya. Dari segi rumah dudukan ya. Dari segi rumah dudukan ya, saya perlihatkan satu-satu dulu. Tapi dia sama PNP. Jangan khawatir, sama ya, artinya sama. Persamaannya seperti itu ya. Ini kan bulat nih, lingkarannya bulat. Sedangkan ini lingkarannya begini, terus terpotong, begini, terpotong, begini lagi ya. Nah, itu ya. Perbedaannya di rumahnya itu. Oke, yang pertama itu. Kalau presisinya presisi sama guys. Oke, presisi ya. Nah itu ya, lubangnya untuk di bagian pernya itu sama, besarnya itu sama. Jadi dia itu PNP guys. Tidak ada tidak sama ya, persis, karena kode K44 dengan kode KUJ itu ada persamaan di bagian ininya ya, kampas gandanya sama dudukannya ini ya. Nah, hanya perbedaan bentuknya bulat dengan bentuknya dengan segitiga. Tapi dia sama, boleh ya, boleh pakai ya. Itu artinya persamaan. Bukan artinya nanti itu motor itu rusak atau gimana, bukan artinya seperti itu ya. Nah, ini motornya sama saja, larinya juga sama saja. Karena itu persamaannya saja ya. Misalkan kalau di motor Yamaha, Mio Sporty dipasangkan dengan Mio G, persamaan remnya apa? Nah, itu ya, itu persamaannya. Hanya beda motornya tapi barangnya itu sama guys ya. Artinya seperti itu, sama dengan kayak kasusnya Beat ini ya, Beat Street ini ya. Beat Street dipasangkan Mio dipasangkan Genio atau Scoopy yang terbaru itu sama ya, hanya beda bentuknya saja. Oke, yang pertama ini tidak sama, yang kedua ini lagi guys. Dudukan platnya kan dia segitiga nih, segitiga terus bulat. Nah, kalau yang Genio punya dia ini guys, berbentuknya banyak ya sikunya ya. Oke, bisa dilihat ya, siku-sikunya banyak. Oke, kalau masuknya PNP-nya masuk ini ya, lubang ini. Kalian lihat 1 2 3 ini ya, masuk. Bisa presisi. Tek, masuk. Nah, sudah sama. Karena hanya Genio kelebihan platnya ini ya. Nah, ini tidak jadi masalah ya. Itu tidak jadi masalah ya guys ya. Jangan sampai salah paham guys ya. Itu tidak jadi masalah. Ini cuman plat dudukan untuk mencengkram kampas gadanya ya. Tidak jadi masalah guys. Itu perbedaan kedua. Kalau terus ini lagi dudukan bantalannya ini sama aja. Itu ya. Sama aja. Per-pernya ini juga sama. Per-pernya di dalam itu juga sama. Nah, kalau kancingannya ini yang kecil-kecilnya ini juga sama guys, mana? Oke, ini dengan ini sama. Tidak ada bedanya ya. Jadi tidak ada bedanya guys. Jadi bedanya tuh cuman di bagian dudukan platnya ini dia berbentuk bulat terus seginya banyak, sedangkan Beat Street punya dia tuh segitiga. Oke, segitiga. Nah, yang keduanya ini tadi ya, ininya bentuknya seperti ini, yang satunya Beat Street punya bentuknya bulat. Oke, artinya sama guys, boleh. PNP ya. Besarnya tuh sama. Ya. Oke. Nah, itu ya saya lihatkan ya. Oke, dudukannya sama. Tidak ada bedanya. Oke. Nah, itu ya yang saya jelaskan tadi ya. Kalau kampas gandanya itu tadi kan yang di bagian yang Beat Street itu kan sudah habis tuh ya, sudah habis, dia rata dengan yang di bagian di sininya ya, kampas gandanya rata dengan bibirnya yang di sini yang bulatnya ini. Seharusnya kan dia tinggi ya, tinggi di atasnya di sini ya kampas gandanya, bukan tenggelam begini ya. Nah, kalau yang masih baru nih kan bisa dilihat guys ya, perbandingannya ya bisa dilihat ya. Andai kata ini saya tutupi seperti ini ya, ini kelebihan besinya ya. Besinya yang mini ini saya tambah dengan obeng ini ya, saya tambah dengan obeng begini, anggap aja dia bulat, sudah saya tambahi besi obeng begini, anggap aja dia bulat ke sini ya. Nah, itu coba lihat guys, tumbuh dagingnya yang ini dengan bibir yang ini, lingkaran yang ini, dia tinggi naik di atas lingkaran yang ini ya. Berarti itu yang benar guys ya, bukan dia di bawahnya yang ini ke dalam sana ya, ke
ke dalam sana ya maksudnya ya. Nah, dia harus di atasnya bibirnya ini. Kalau masih kampas gandanya itu yang bagus. Ya. Oke, ini sudah mantap guys ya. Sudah oke, satu set sudah saya belikan begini, satu set sudah tinggal pasang saja guys ya. Nah, karena memang dari tokonya sudah begitu, sudah satu set begini, jadi langsung tinggal duduk saja. Oke, yang ini bekas-bekasnya ini kita kembalikan ke orangnya ya, karena ini masih dipakai untuk suatu saat nanti ya, karena ini tidak rusak guys ya. Oke, bagian spare partnya yang ini sudah selesai penjelasannya. Genio bisa dipasangkan di Beat Street ya. Nah, kesimpulannya itu. Setelah itu di bagian ini guys, kenapa tadi dia bisa macet ini ya? Sorry, ini saya lupa penjelasan. Ini sudah saya bersihkan semua, sudah putih mengkilat. Oke, tadi kan hitam gak keruan, ini sudah bersih semua. Oke, nah setelah itu ini guys, kenapa tadi tidak bisa dilepas tutup rollernya? Karena ini guys, karena tidak pernah diservis. Ya, bisa dilihat ini adalah karat yang bisa apa namanya memperkeras besi itu sendiri ya. Jadi dia ini harus diamplas, harus putih bersih ya. Diamplas bersih harus putihnya seperti ini guys yang saya tunjuk. Ini kan putih, ini coklat. Dia putihnya harus yang di tengah ini. Jadi ini kesimpulannya yang macet tadi harus kalian amplas ya. Diamplas sampai putih, setelah itu dilumasi pakai grease khusus CVT, selesai ya. Jadi permasalahan di bagian di sini yang lengket tinggal diamplas saja, terus dilumasi selesai. Setelah itu di bagian rollernya yang tadi saya perlihatkan itu ya. Rollernya yang rusak, kampas gandanya yang sudah habis, itu jawabannya sudah ada di sini. Fanbel-fanbelnya yang retak itu tadi yang sudah mau putus, jawabannya sudah ada di sini ya, sudah ada yang baru. Nah, itu ya berikut dengan rumah-rumahnya tadi ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, di bagian CVT ini sudah finish, sudah selesai. Setelah itu di bagian ini guys, kenapa stangnya itu bisa belok sendiri? Apa namanya? Kita belok kiri, dia belok ke kanan sendiri, belok kanan, dia belok ke kiri sendiri. Karena ini guys, bisa dilihat. Ini menggunakan ban semi tahu. Semi tahu ini diperuntukkan untuk di jalan medan yang berlumpur guys ya. Berlumpur artinya ini nih tidak cocok untuk di jalan aspal ya. Tidak cocok di jalan aspal. Jadi kalian jangan heran guys ya. Jangan heran kenapa motor kalian tuh begini ya, jalannya tuh begini. Oke, sebentar ada Valentino Rossi yang lewat guys. Itu ya, motor kalian tuh begini. Kalian belok ke kiri, dia tuh ke kanan sendiri. Belok ke kanan, dia ke kiri sendiri gitu ya. Karena ini guys bannya, ban tahu atau semi tahu ini ya. Ini tidak bisa digunakan di aspal. Kalau digunakan di aspal, dia motor itu begini guys. Begini. Oleng tuh seperti pusing ya. Apa ya bahasanya ya? Kalau kita belok ke kiri, dia ke kanan dia ke kiri sendiri gitu ya. Nggak karu-karuan ya. Nggak bisa tenang. Begini ngebut tuh lurus gini tuh nggak bisa. Dia tuh begini-gini. Nggak sempurna, nggak rata gitu. Karena ini bannya bukan diperuntukkan untuk yang bagian aspal, dia diperuntukkan untuk yang bagian lumpur ya. Oke, permasalahan kedua sudah selesai kan. Keluarnya orang ini kan motor itu belok-belok sendiri, stangnya itu keras atau bagaimana ya. Nah, ini kasusnya di sini guys. Bukan karena stangnya sudah saya cek. Untuk cara mengeceknya itu ini standar 2. Kalau stangnya longgar ini sudah di standar 2. Cara mengeceknya soknya ini kalian tarik ke depan begini ya, dengan cara ditarik gini ya guys ya. Soknya itu kalian tarik begini, yang hitamnya ini. Nah, itu kalau itunya goyang berarti konesnya yang di dalam ini harus dikencangin. Ini kalian buka semua, kapnya dibuka semua, dikencangin di bagian konesnya ya, di dalam di sana ya. Caranya seperti itu kalau memang apa namanya resteering atau konesnya ini yang namanya sudah kendor ya. Nah, itu. Tapi ini bukan masalah konesnya, ini karena ban tahu guys. Ini tidak diperuntukkan untuk di bagian ban jalan aspal. Dia tidak bisa, dia pasti akan oleng. Oke, jawaban kedua sudah selesai. Kenapa motor oleng? Kenapa seperti itu keluarnya seperti itu orangnya ya. Di bagian CVT-nya tadi juga sudah selesai, sudah bersih. Di bagian baknya itu juga sudah yang hitam sudah saya bersihkan semua ya. Oke, komplit. Setelah itu di bagian ininya ya, throttle bodinya itu yang hitam itu ya. Saya perlihatkan. Itu hitam cekat itu guys ya, tidak ada putih-putihnya ya. Nanti itu saya bersihkan dulu. Setelah itu nanti kita cek di bagian gasnya ini. Gasnya ini dia lengket. Tidak kembali, mungkin di bagian di sininya itu berkarat guys ya. Nah, itu kalau yang kasusnya Vario itu guys, yang kasusnya Vario dia diputar seperti ini, dia tidak bisa kembali ya. Nah, itu artinya ininya yang kotor guys ya, yang berkarat ya, yang ada di video saya sebelumnya. Itu dibuka semua guys ya, terus ininya ditarik shred begitu ya. Nah, kalau ini kan dia bisa tuh ya, bisa ya, artinya dia kembali. Oke, paham ya. Nah, berarti bukan ininya yang berkarat ya. Oke, ini tinggal saya bersihkan, saya cuci menggunakan injector cleaner, disemprot semuanya, dibersihkan ya. Oke. Nah, nanti saya buka di bagian ininya guys. Ini pasti berkarat di dalamnya ya, sehingga gasnya itu lengket ya, keras ya. Oke, saya lanjut bongkar dulu, nanti saya perlihatkan. Nah, ini untuk perakitan di bagian CVT-nya ini saya bikin cepat sedikit larinya guys ya, daripada yang standarnya ya. Maksudnya tuh larinya agak enakan sedikit ya, seperti yang video saya yang sebelumnya juga ya. Di bagian rumahnya yang tutupnya kolarnya ini, itu boleh kalian tambahkan ring persivity seperti ini ya. Potongannya persivity ini dipotong di yang bulatnya ini diambil, dipotong tel gitu ya, dimasukkan di sini. Oke, terus nanti langsung ditambahkan seperti ini, cut gitu ya. Itu untuk menambah power guys ya, karena potongan besinya ini saya tidak punya, saya ambil jalan berikutnya, yaitu menggunakan pelor atau pelor sepeda pancal itu ya, seperti itu. Ini guys, dari produknya Eksterna ya.
steel ball 1/4 ya, seperti itu ya. Oke. Itu saya gantikan dari per ring ini, saya gantikan dengan pelor ya. Seperti itu. Ini yang pernah saya pasang di motor sebelumnya ya, Mio Soul GT 125, Mio M3. Itu kencang larinya guys ya, enak. Dia agak di atasnya standarnya sedikit ya, seperti itu ya. Ini dipenuhi semua sampai dia penuh guys ya. Dipenuhin semua. Oke. Itu ada Valentino Rossi lewat di depan rumah saya guys. Kayak gitu sampai penuh guys ya. Oke, dipenuhin. Oh, ini enggak muat sudah. Oke, ini ternyata sudah penuh guys. Oke, ini keliling ya, kelilingnya harus penuh seperti ini ya. Oke ya, penuh ya. Ini sudah nggak bisa diisi lagi. Oke, karena sudah penuh. Nah, setelah itu di bagian pernya ini langsung kalian masukkan di sini, tapi jangan lupa kolarnya ini yang tadinya ada di atas di sini guys ya, kan begini tuh. Tanpa apa namanya? Tanpa pelor ini ya, kan awal mulanya kan begini tuh. Tek begitu ya tanpa pelornya ya. Sekarang kita balik. Karena saya menggunakan pelor GoTri ini ya, pelornya sepeda pancal itu seperti itu. Nah, ini kalian balik kolarnya itu yang di bawah. Jadi kolarnya ini ketemu kolar ini guys ya, karena ada apa namanya? Pelornya seperti ini ya, supaya dia itu pelornya ini tidak lompat keluar guys ya. Tek begitu ya. Oke, seperti itu. Pemasangannya seperti itu. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Oke, jadi dia itu tidak akan lepas, tidak akan lompat ya. Nah, pemasangannya yang benar seperti ini. Jadi jangan begini. Jangan begini. Kalau begini nanti dia lompat guys. Ya, bisa dilihat ya. Jangan ya, salah ya pemasangan begini ya. Pemasangannya itu kolar ketemu kolar yang ini. Jadi dicepit di antara dua kolar. Seperti itu, begini ya. Oke, paham ya? Setelah itu kalian naikkan langsung di bagian CVT-nya. Ini tanpa kolar di atas nggak apa-apa, nggak jadi masalah guys. Langsung duduk saja, tek, ditekan, tek, dijepit pakai baut-bautnya yang di sana tadi. Selesai, beres. Kalian rasakan larinya guys. Larinya pasti ada perbedaan. Oke, itu sudah saya uji coba ya guys ya di berbagai motor guys ya. Motor Mio M3, motor Mio Soul, motor Beat Street, motornya Beat yang 2014 itu sudah saya coba. Saya ganjal menggunakan pelor atau ring ya. Itu powernya naik guys ya. Lumayan lah beberapa persen gitu guys ya. Oke, ini upgrade CVT saya selesaikan dulu. Oke, mantap, punyanya Genio. Ininya punya Genio. Ini sudah saya tambah apa namanya? Pelor GoTri ya, pelornya sudah pancal seperti itu. Oke, langsung saja kita pasang semuanya. Pasang di bagian ininya ya, namanya di bagian baknya itu ya. Oke, sekian infonya, langsung saja saya rakit. Terima kasih. Oke guys ya, kotorannya guys ya, kotorannya yang terletak pada throttle body ini sendiri ya. Nah seperti itu, ini sudah bersih guys. Tunggu saya kasih lihat, saya perlihatkan, saya kasih kena matahari supaya bisa kelihatan jelas ya guys ya. Bagian dalamnya itu sudah bersih, tampak luarnya sudah bersih, di bagian ininya ya, sambungan di manifolnya ini ya sudah bersih ya, kinclong ya. Oke, nah ini kotorannya seperti ini guys. Oke, hitam kotor ya, hasil sisa pembakaran. Oke, sudah selesai. Ini nanti saya perlihatkan kembali. Oke guys, ya ini sudah tampak luarnya sudah bersih semua. Oke, saya percepat videonya guys ya supaya tidak kepanjangan ya. Di bagian dalamannya itu juga sudah bersih ya. Oke, bersih ya sudah ya. Di bagian manifolnya juga sudah bersih. Oke, mantap ya. Nah, itu sudah bersih semua. Bagian dalamnya itu sampai ke belakang sana tuh, tembus ke sana itu sudah bersih ya. Oke, ini langsung kita pasang guys ya di motornya ya. Sudah selesai, ini saya percepat aja videonya supaya tidak kepanjangan. Oke, setelah ini kalian rakit semuanya ya, seperti bagaimana cara membukanya kembali. Sekian infonya, terima kasih. Oke ya, pemasangannya seperti awal bukanya seperti apa guys ya. Ini sudah saya pasang, saya percepat aja pemasangannya. Seperti itu, ini sudah selesai semua, sensor-sensornya sudah dipasang semua guys ya. Nah, nanti kalian membukanya tuh tadi seperti apa, membalikannya seperti apa ya. Oke, seperti itu. Sudah throttle bodinya sudah dicuci semua, sudah bersih. Oke. Di bagian CVT-nya ini juga sudah semua guys ya, sudah dipasang. Itu sudah saya upgrade menggunakan pelor ya, pelor GoTri, pelor sepeda guys ya. Nah, itu untuk meningkatkan power guys ya. Oke. Akselerasinya nanti lumayan guys ya. Oke, bagian CVT sudah, di bagian throttle body sudah. Sekarang kita buka di bagian gasnya ini ya, karena dia statusnya masih lengket guys ya. Nah, berarti di sininya yang berkarat guys, bukan di bagian throttle bodinya. Throttle bodinya tadi langsung saja kita cuci karena kotor sekalian. Oke, ini untuk sementara kita tes dulu hidup. Oke, normal. Oke, normal guys ya. Oke, mantap.
sudah selesai di bagian throttle body sama di bagian CVT. Sekarang kita buka di bagian gasnya ya guys ya, di hand gripnya ya. Oke. 2,000 years later. Oke, baik guys ya, permasalahan gas lengket itu ada di sini ya. Beda kejadiannya dengan Vario 150 sebelumnya ya. Kalau Vario 150 sebelumnya itu bagian throttle bodinya yang berkarat, lengket. Jadi dia itu kalau digas ya, di bagian throttle bodinya ya, yang untuk Vario 150 kemarin, dia digas nggak mau kembali ya, koinnya tuh nggak mau kembali ya. Ada dua kemungkinan guys ya, kalau gas lengket itu antara throttle bodinya, koinnya itu tidak bisa kembali ya, pairnya itu tidak bisa kembali. Itu kejadian Vario 150. Nah ini untuk BP Beat Street, kejadiannya ini di bagian grip gasnya atau di bagian selongsong gasnya ini ya. Coba dilihat baik-baik karatnya guys ya, tebal ya. Jadi dia tuh kalau diputar nggak bisa kembali ya, lambat ya. Oke, diputar lagi nggak bisa kembali, lambat ya, telat sekali guys ya. Nah itu ketumpukan karat guys. Oke, karatnya tuh menumpuk ya, bisa dilihat ya kotorannya. Oke, pertama-tama kalian buka dulu botnya ada 3 biji ya guys ya. 3 biji dibuka dulu kaca spionnya, dibuka dulu bot 10-nya ini, botnya ada 3, langsung dibuka bagian ininya, jalunya ini ya. Tutorial cara membukanya seperti itu, langsung saja saya percepat guys. Ini dibuka, ini langsung nanti kalian cabut kabelnya, langsung selongsongnya kalian tarik. Besinya ini, stangnya ini yang berkarat ini yang di sana itu langsung kalian amplas, kalian bersihkan. Setelah itu dilumasi, pasang kembali, selesai. Oke, seperti itu ya. Sebentar saya lanjut ngamplas dulu guys karena butuh waktu ya. Oke, terima kasih. Halo, oke guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini permasalahan gas lengket ini guys, coba dilihat stangnya ini penuh karat guys ya. Jadi ini tinggal diamplas sampai bersih karatnya guys ya. Ini sekelilingnya sampai bersih. Nah itu ya, lihat ya kotorannya ya. Oke, nah ini sampai bersih. Setelah sampai bersih semua, dilumasi dengan gemuk atau oli. Setelah itu di bagian gripnya ini dibersihkan juga ya. Dalamannya selongsongannya di sana itu. Setelah itu dikasih oli atau gemuk, setelah itu dipasang, selesai guys, beres ya. Nah itu permasalahan gas lengket itu diletaknya di sini yang penuh karat guys ya. Oke, selesai. Oke guys ya, ini ya karat-karatnya tuh seperti ini ya. Nah nanti ini langsung dikasih gemuk guys ya, dikasih gemuk semuanya keseluruhan, dilumasi. Setelah itu dipasang kembali di bagian ininya ya, holdernya ini ya, holder sama remnya ini seperti itu. Nah ini ya penampakannya ya. Oke, karat-karatnya ini sudah diamplas, dibersihkan semua. Setelah dibersihkan semua, dilumasi menggunakan oli dan gemuk guys ya. Oke. Nah ini ya kayak gini ya. Nah, jadi ini habis diamplas, dibersihkan. Ini jangan digerinda guys ya. Kalau digerinda nanti dia tipis. Tipis nanti besinya bisa putus guys ya. Lebih bagus diamplas saja. Diamplas menggunakan amplas halus. Diamplas menggunakan amplas kasar dulu. Setelah itu menggunakan amplas halus ya, seperti itu ya, untuk menghilangkan permukaan yang tidak rata ya, seperti itu ya. Oke, ini langsung saja saya lumasi menggunakan gemuk. Setelah itu dikasih oli. Setelah itu kita pasang kembali ya, apakah masih lengket atau tidak. Oke, dilumasi seperti ini guys ya, dilumasi menggunakan gemuk. Setelah merata semua, dilumasi menggunakan oli ya. Oke, itu untuk memperlancar dia punya holdernya itu ya, holder sama yang di bagian dalamnya itu ya. Jadi nanti kan dia saat diputar itu dia lancar guys. Karena memang sebaiknya begini nih, harus permukaannya yang rata ya, supaya dia hasilnya bagus ya. Oke, setelah ini langsung saya pasang di bagian holdernya ini ya, holder sama remnya ini ya. Oke, nanti kita buktikan lengket apa tidak gasnya ya. Ini gasnya lengket, sekarang kita coba. Oke. Oke, mantap. Oke, sudah selesai. Jadi kasus gas lengket ini kalian bisa ngecek di bagian setang kemudi ini ya. Setangnya ini ya, ada yang berkarat di daerah sini, diamplas. Setelah diamplas menggunakan amplas kasar, setelah itu menggunakan amplas halus. Setelah amplas halus dicuci pakai sabun. Setelah dicuci pakai sabun dikeringkan. Setelah dikeringkan dilumasi menggunakan gemuk. Setelah memakai gemuk dikasih oli baru ya, dilumasi bagian selongsongnya ya, selongsong yang putih-putihnya ini ya, putih-putihnya yang pada di grip ini ya, seperti itu. Pipanya ini, setangnya ini dikasih gemuk grease. Selongsongnya ini yang putih ini, yang karet, setelah karet yang putih ini, dalamannya tuh dilumasin oli. Oke, seperti itu ya. Setelah itu penyakitnya sembuh. Oke, sudah terjawab ya pertanyaan atau keluhan dari pelanggan tersebut, terus sudah terjawab. Setelah itu di bagian throttle bodinya sekalian aja saya cuci, karena tadi saya mengira juga di situ yang lengketnya ya.
gasnya lengket tuh bisa di situ juga guys ya. Jadi kalian itu bisa mengecek itu ya, yang center ke dalam tuh ya, throttle body yang di dalam mesin sana itu yang sejenis karburator ya. Kalau kita nyebutnya motor karburator itu throttle body namanya. Oke, kalau dia tidak lengket di bagian atas berkarat, stangnya berkarat, dia lengket di bagian apa namanya, hasnya yang panjang itu yang menuju ke pin ya, untuk membuka menutup begini tuh guys ya, itu yang berkarat. Itu kalian buka, kalian amplas semua, ada video saya sebelumnya di tutorial motor Vario 150. Oke, jadi kedua kemungkinan guys, gas lengket itu membesar sendiri ya, nggak bisa berkurang ya. Begitu di starter langsung wah gitu ya, nggak karu-karuan ya. Pokoknya itu kalau kalian naik begitu starter langsung lompat guys. Kalau di depan ada sungai langsung masuk sungai itu guys. Oke, seperti itu ya, kasusnya seperti itu. Jadi dibuka dulu di bagian throttle bodinya, dipastikan dulu. Setelah itu kalau itu sudah normal, kalian cek di bagian stangnya. Sudah, penyakitnya itu saja sudah ketemu. Oke, selesai. CVT-nya juga sudah selesai, sudah bersih semua. Sudah saya racik menggunakan pelor Gotri guys. Oke, sebelumnya kan tidak menggunakan pelor Gotri tuh. Oke, ini sekarang kita lihat tarikannya guys, lebih kencang guys daripada yang standarnya. Oke, mesin standar tapi dia tenaganya tuh meningkat sedikit guys, beberapa persen. Tapi ya lumayan lah kan, gonceng-gonceng 2, gonceng-gonceng 3, kuat dia guys. Oke, seperti itu ya. Ini sudah saya apa namanya, sudah saya praktekkan ya di beberapa motor ya. Customer tersebut yang menginginkan motornya tuh lurusnya tuh laju enak, nah apa kecepatannya tuh agak enak, ringan gitu ya. Oke, itu sudah saya sampaikan ya, menggunakan ring atau menggunakan pelor Gotri atau apa ya sejenisnya ya, yang bisa untuk mengganjal Persivity itu supaya dia menekan tuh agak keras ya, seperti itu. Oke, di bagian di sini sudah selesai, sudah oke, sudah semua. Sekarang kita tes kecepatannya ya guys ya. Oke, seperti itu. Setelah itu kita kembalikan ke tuannya guys. Sudah selesai motor ini. Oke guys, sekarang kita coba di bagian apa untuk menghidupkannya ya. Apakah gasnya itu masih lengket begitu ya, begitu di starter langsung lengket gitu, mesinnya meraung-raung. Sekarang kita coba dengan cara mesinnya dihidupkan seperti itu ya. Oke, kunci kontak on seperti biasa. Kita starter. Oke. Oke ya. Tidak besar langsung meraung-raung guang gitu guys ya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke. Kita coba sekali lagi. Oke, normal guys. Oke, normal ya. Jadi motor ini sudah enak kembali guys ya. Oke. Oke, sudah selesai guys ya. Nah, langsung saja kita kembalikan ke tuannya. Oke, kasusnya sudah tidak lengket lagi, aman. Oke, siap. Sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe guys. Oke, sekian infonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.